Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat jalan licin, sejumlah pengendara di Sambutan Samarinda terjatuh dari sepeda motornya. Geliat Pilkada 2024 di Kaltim dan Kaltara makin terasa. Seorang jenderal telah siap berhenti jika diusung sejumlah parpol. Pembangunan ibu kota negara Nusantara diminati investor. Kali ini giliran pengusaha asal Malaysia yang menanamkan modalnya. Bersama pendukungnya, Andi Sulaiman mendatangi Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan. Itu ia lakukan saat menyerahkan formulir pendaftarannya sebagai calon gubernur pada Pilkada serentak 2024. Assalamualaikum. Andi Sulaiman sejatinya prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal. Ia memastikan akan mengajukan pemberhentian menjadi prajurit TNI jika pencalonannya sebagai calon gubernur didukung partai politik di Kaltara. Saya di TNI sekarang masih 1 tahun lebih, tapi karena ini aturan tentunya saya memberanikan diri dan sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa kalau seandainya saya diinginkan oleh masyarakat Kaltara memimpin Kaltara, maka saya siap mengundurkan diri untuk memimpin Kaltara. Ini sudah pengajuan Pak untuk saat ini? Prosedur itu ada. Jadi intinya kan di KPU itu ketika menjelang pendaftar dan sudah ada pengusung, sudah yakin baru kita mengajukan pengunduran. Jadi ada prosesnya sudah dengan tahapan. Artinya menunggu rekomendasi dulu Pak ya? Menunggu, jangan sampai kita melangkahi prosedur, kita ikuti tahapan saja. Sementara tim penjaringan PKB Kaltara menyebut 5 formulir calon sudah diambil dari sekretariatnya. Selanjutnya, formulir yang dikembalikan akan secepatnya dikirimkan ke pengurus pusat untuk penentuan calon yang akan diusung oleh partai tersebut. Tercatat 2 calon yang sudah mengembalikan formulirnya. Mereka adalah Zainal Arifin Paliwang dan Andi Sulaiman. Proses pengembalian kan dan dinyatakan lengkap oleh Despilkada. Tahapan selanjutnya sampai dengan besok atau lusa itu penutupan terkait dengan masa penjaringan. Maka kita Despilkada akan melakukan rapat terus nanti dengan bersama-sama Badan Pengurus Harian DPW PKB untuk membuatkan berita acara melangkah ke tahap selanjutnya. Kita kirimkan berita acara beserta seluruh laporan hasil penjaringan. Ada 2 saat ini, insya Allah 3 orang yang konfirmasi untuk mengembalikan. Nah setelah itu nanti kita kirim ke DPP PKB. Dalam hal ini Ketua Umum, terus Ceki Des Pilkada. Bakal calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara. PKB berharap seluruh formulir yang telah diambil oleh para calon atau tim pemenangan dikembalikan sebelum pendaftaran ditutup. Tujuannya agar berkas tersebut bisa ikut terkirim ke DPP bersama berkas calon lainnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kami berharap dengan Sosialisasi syarat calon perseorangan pada Pilkada di Kaltim ini dijelaskan oleh Ketua KPU di Aula KPU Provinsi Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Disebutkan juga bahwa pendaftaran melalui jalur independen dibuka dari 8 Mei hingga 12 Mei 2024. kalau 2020 itu syarat memenuhi syaratnya. Ketua KPU Fahmi Idris menyebut calon independen harus mendapat dukungan minimal 236.185 orang.
Jumlahnya pun harus tersebar di berbagai daerah dan minimal setengah dari jumlah kabupaten kota sekaltim. KPU mengaku sudah berupaya menyosialisasikan proses pendaftaran dan syarat-syarat calon independen ini, salah satunya melalui media sosial. Kalau 2020 itu syarat memenuhi syaratnya tidak diatur sampai dapat menentukan silotnya sudah diserahin maka tinggal diinformasi. Jangan itu kita publikasikan di medsos kita, yaitu karena bersifat umum ya untuk masyarakat Kaltim yang berkenan atau ingin maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim melalui jalur perseorangan atau independen. Oh, independen. Ya. Apa ada syarat khusus Pak untuk jalur independen? Ya. Jadi untuk masyarakat Kalimantan Timur, ketika dia berkeinginan untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur dari jalur perseorangan atau independen, maka dia harus mendapatkan dukungan sejumlah 236.185 dukungan yang tersebar di minimal 50% kabupaten kota Kalimantan Timur. Jadi, Untuk wartawan di Sumendir, nanti banyak Pada pemilu kali ini, KPU Kaltim menargetkan partisipasi masyarakat lebih dari 80%. Itu karena di pemilu sebelumnya partisipasinya mencapai 79,82%. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Singa digambarkan berdiri sambil mengenakan rompi dengan motif batik khas Kutai. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kutai Timur telah meluncurkan logo dan tahapan pemilu. Kegiatan tersebut digelar di ruang meranti kantor Bupati Kutim. Maskotnya berupa sepasang singa yang diberi nama Sijur atau singa jujur dan Simur atau singa makmur. Ketua KPU Siti Ahlis Muafin menyebutkan tahapan pilkada yang dilakukan saat ini adalah penyerahan dukungan calon perseorangan. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 19 Agustus 2024. Sementara pendaftarannya mulai dilaksanakan 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Pemilihan bupati dan wakil bupati di Kutai Timur. Di dalam momentum peluncuran ini tentu bagaimana PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan jadwal seluruh tahapan pilkada dimulai. Besok itu sudah mulai penyerahan dukungan syarat calon perseorangan. Adapun untuk calon dari partai politik yang melalui jalur partai politik di rentang waktu Agustus sampai dengan September. Dan peraih juara pertama, selamat kepada KPU berharap partisipasi penyaluran hak pilih pada pemilu kali ini lebih tinggi dari Pilpres. Tercatat, partisipasi Pilpres untuk wilayah Kutim mencapai 79,14%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Maskot Sisali atau sukses tuntas dan berkualitas ini diluncurkan oleh KPU Balikpapan pada Pilkada 2024. Maskot ini mengambil sosok burung enggang, salah satu binatang endemik asli Kalimantan. Kegiatan tersebut digelar di gedung BSCC Dom Balikpapan Minggu malam. Ketua KPU Prakoso Yudo Lelono menyatakan maskot ini merupakan bagian dari semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, KPU, dan masyarakat. Ia berharap partisipasi masyarakat meningkat dibanding sebelumnya. Menurutnya, kesuksesan pilkada itu tidak sepenuhnya tergantung dari upaya KPU, namun juga partisipasi masyarakat. Jika masyarakatnya ingin memilih pemimpin yang dikehendaki, maka mereka harus menyalurkan hak pilihnya. Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata suara, pemungutan suara 27 November. Ini adalah pesta demokrasi masyarakat Kota Balikpapan. Keberhasilannya itu
bergantung erat kepada partisipasi masyarakat, ya kan, terutama stakeholder yang ada. Kami sebagai panitia penyelenggara, ya kan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berusaha merencanakan sedemikian rupa tahapan-tahapan sampai nanti pemungutan dan perhitungan suara. Namun demikian, apalah daya kami, ya kan, tetap karena kaitannya erat dengan jumlah partisipasi pemilih tersebut. Memang tantangannya adalah bervariasinya profesi masyarakat Kota Balikpapan yang kaitannya adalah dengan kota lain atau tempat lain, kan, sehingga itu yang salah satu tantangan, bukan kendala, ya. Maka harapannya adalah semua tahapan atau nanti 27 November 2024 Pilkada Kota Balikpapan dapat tersosialisasikan dengan baik di segala umur. Di samping partisipasi yang tinggi, KPU pun berharap pilkada kali ini berjalan aman dan lancar, dan masyarakat semakin dewasa dalam menentukan pilihan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jalan sehat yang diikuti ratusan peserta ini menandai pelaksanaan tahapan Pilkada di Kutai Barat tahun 2024. Jalan santai ini menempuh perjalanan dari halaman KPU Kutai Barat, melewati Jalan Gajah Mada, Jalan Aji Tulur Jujangkat 1, perkantoran, dan kembali ke halaman KPU. Ketua KPU Rintar Pasaribu menyebut peluncuran tahapan Pilkada 2024 ini digelar serentak. Tahapan yang akan dilaksanakan mulai dari pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan hari pencoblosannya dilaksanakan 27 November 2024. Jadi ini peluncuran Pilkada serentak tahun 2024 yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 4 Mei tahun 2024 adalah menandakan bahwa gong Pilkada di Kabupaten Kutai Barat, dan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak baru pertama kali, yaitu pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati wali kota. Ini pertanda bahwa tahapan itu sudah harus dilaksanakan untuk tahun 2024. Sampai nanti kepada tanggal 27 November tahun 2024 sebagai hari pencoblosan untuk pemilihan bupati maupun wakil bupati tahun 2024. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2020. Tahapan Pilkada di Kutai Barat dimulai dari sosialisasi jadwal pendaftaran pasangan calon perseorangan, termasuk syarat-syaratnya hingga pendaftaran calon yang diusung partai politik. Mardan Waisman melaporkan dari Kutai Barat.